Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Tias dengan NIM 2018 0305 0020. Di sini saya akan berbagi cerita tentang si kancil yang sombong. Nah, kita mulai yuk. Zaman dahulu kala, hiduplah seekor kancil di dalam hutan. Ia terkenal sangat sombong dan juga pemarah, sehingga membuat hewan lain tidak suka dengannya. Nah, suatu hari, si kancil bertemu dengan si kura-kura di tepi sungai. Lalu, ia bertanya dengan si kura-kura, "Hei kura-kura, apa yang sedang kau lakukan di sini?" "Aku sedang mencari sumber penghidupan, kancil." Lalu tiba-tiba si kancil marah kepada kura-kura dan berkata, "Jangan bergaya kamu, hei kura-kura. Kamu hanya mondar-mandir saja, namun bergaya tengah mencari sumber penghidupan." Lalu kura-kura pun bingung dan berusaha untuk meluruskannya. Namun kancil tetap marah kepada kura-kura. Bahkan kancil menatap kura-kura dengan tatapan sinis. Tiba-tiba datanglah si kelinci dan bertanya kepada kura-kura, "Ada apa kura-kura? Mengapa kancil memandangmu seperti itu? Apakah dia mengganggumu lagi?" Tiba-tiba si kancil berteriak kepada kelinci, "Diam kamu kelinci, kamu tidak tahu apa-apa." Lalu kelinci pun berkata kepada kancil, "Aku tidak bertanya padamu, kancil." "Sudah kelinci, aku tidak apa-apa. Kancil hanya salah paham saja kepadaku, dan dia tidak mau mendengarkan aku." Ya sudah kura-kura, ikut aku jalan-jalan aja yuk." "Ayo kelinci." Dan mereka berdua pun meninggalkan kancil bersendirian di tepi danau. Akhirnya kura-kura dan kelinci pergi menuju utara hutan dan si kancil pergi menuju selatan hutan. Ketika di dalam perjalanan, si kancil bertemu dengan hewan lain. Tetapi tidak ada satupun yang mau mendekati si kancil karena kesombongannya. Dan si kancil pun merasa kesepian karena tidak memiliki teman satupun. Karena kancil sedang memikirkan hal tersebut, ia pun berjalan sambil melamun. Sehingga tanpa disadarinya, si kancil masuk ke dalam jebakan para pemburu hewan di hutan. Ia pun meminta tolong. "Tolong, tolong, tolong aku!" teriak si kancil. Tetapi hewan lain pun hanya melihatnya saja dari kejauhan, karena mereka enggan untuk membantu kancil yang sombong itu. Tetapi kancil pun tetap meminta tolong sambil menangis. "Tolong, tolong aku! Aku terkena jebakan para pemburu itu. Tolong aku!" Sementara itu, kura-kura dan kelinci pun sedang asik menikmati perjalanan mereka sambil bercerita. Saat mendengar ada suara minta tolong, akhirnya mereka bertanya pada hewan lain, "Hei monyet, suara siapa yang meminta tolong itu?" "Oh, itu suara si kancil yang sombong itu kura-kura," jawab monyet. "Ada apa dengan si kancil? Mengapa ia terus berteriak minta tolong seperti itu?" tanya kura-kura. Dan monyet pun menjawabnya,
kancil masuk ke dalam perangkap para pemburu itu, dan tidak ada satupun hewan yang ada di hutan menolong dia, karena ia sangat sombong, jawab si monyet. Setelah mendengar jawaban dari monyet, mereka bergegas menuju tempat suara itu berasal. Dan benar saja, di sana sudah banyak hewan yang melihat si kancil. Tetapi tidak ada satupun hewan yang mau membantu si kancil. Dan akhirnya kura-kura pun segera membantu si kancil. Tetapi si kelinci mencoba untuk menghentikan kura-kura dan berkata, "Kamu mau kemana, kura-kura? Aku mau menolong kancil, kasihan dia." "Tidak usah, kura-kura, biarkan saja si kancil ditangkap oleh pemburu itu. Kalau kamu tidak mau membantuku untuk menurunkan kancil, biarkan aku saja sendiri untuk membantunya, kelinci." "Tolong, tolong, tolong aku, kura-kura. Aku janji jika kamu ingin menolong aku akan merubah sifat burukku. Cepat tolong aku, kura-kura," teriak si kancil. Kura-kura pun segera membantu kancil. Meskipun ia bingung harus bagaimana, tetapi ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu si kancil. Ketika si kelinci melihat si kura-kura kesusahan untuk membantu si kancil, ia pun segera menghampiri kura-kura untuk membantunya. Dan akhirnya mereka pun berhasil melepaskan jeratan tersebut. Terima kasih kura-kura, terima kasih kelinci, terima kasih karena kalian sudah mau menolongku. Meskipun aku selalu berbuat jahat kepada kalian, maafkan aku atas sikapku selama ini. Dan aku berjanji untuk merubah sikap burukku ini. Maafkan aku. Sama-sama, kancil. Kamu tahu kan, akibat sifat burukmu itu, tidak ada satupun hewan yang mau membantumu dalam keadaan susah, kecuali aku dan kelinci, kata kura-kura. Dan akhirnya si kancil pun berteman baik dengan kura-kura dan kelinci. Dan juga si kancil dapat merubah sifat buruknya sehingga dapat diterima dengan baik dengan hewan-hewan lain yang ada di dalam hutan. Nah, adik-adik, pesan moral yang dapat kita ambil di dalam dongeng tersebut adalah bersikap baiklah kepada sesama agar kita dapat diterima baik dengan sesama. Sekian dari Kak Elis, terima kasih.